Assalamualaikum, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan ya materi dasar ya. Sebelumnya sudah modul 1 fungsi biner atau bilangan biner, modul 2 tentang fungsi, dan yang terakhir adalah kita diskusi fungsi khusus ya, fungsi spesial. Nah, ini perlu kita memahami ya. Pertama disebut dengan fungsi step ya. Nah, fungsi step itu kalau ini diskrit ya, ini diskrit. Nah, ini continue ya, ini continue. Perhatikan kalau T-nya kurang dari 0 maka 0, T-nya di atas 0 1. Ini N ya, perhatikan ini diskrit ya, kotak. Nah, ini N kurang dari 0 adalah 0, lebih besar sama dengan 0 adalah 1. Gambarnya gimana? Nah, ini ya, ini contoh yang UT, yang step, yang continue ya. Jadi kurang dari 0 ini kurang dari 0 ya, kurang dari 0 sama dengan 0. Ini 0. Di atas 0 ini kan di atas 0 ini kan ini 0 nih, kurang dari ini lebih dari 0 ya, jadi 1. Nah, kalau diskrit gimana? Diskrit ya, ini diskrit ya, jadi dia tidak continue ya, hanya pada nilai-nilai tertentu ya, minus 1, minus 2, pokoknya kurang dari 0 itu adalah 0. Ini 0, 0 ke atas dia adalah 1, 1. Ini diskrit ya. Nah, ini namanya fungsi step. Fungsi step. Oke, saya kira tidak sulit. Kemudian fungsi ini kalau ada fungsi step digeser ke kanan itu menjadi UT-1 ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Mudahnya yang tadi caranya tadi kan, ini kan tadi gini ya. Ini kita ganti langsung yang T tadi menjadi T-1 ya, T-nya diganti T-1, T-nya diganti T-1. Nah, satunya dilempar ke sana ya, pindah lebih besar kurang dari ini menjadi positif, jadinya ini ya. Nah, ini kalau kasus UT-1 gambarnya begini, digeser ke kanan. Oke, kemudian ya, jadi untuk ini banyak sinyal. We work start with a particular time prior they are 0. The step function also allow us to write this function using shorthand notation. So instead of jadi ini kan ini bentuk ini ya, bentuk apa namanya, bentuk panjangnya. Tapi bentuk pendeknya kita bisa menulisnya seperti ini ya, xt t dikalikan dengan t ya, ini T dikalikan dengan UT ya. Kok bisa seperti itu? Di sini ada penjelasannya ya, gambar 3.3. Jadi kita tahu ini T ya, ini T. Ya, ini T, yang ini adalah UT ya. Nah, ini kan tadi step ini tadi yang step. Ini yang fungsi T ya. Jadi ini fungsi T-nya, ini adalah fungsi stepnya. Nah, ini tadi kan kalau kita menggambarkan kalau ada fungsi ini xt-nya sama dengan t, ini kan gambarnya gini nih gambarnya. Nah, gambarnya kan gini, yang ini nih ya, kurang dari t ini kan 0 ini. Nah, ini t kurang dari 0 adalah 0, di atas 0 adalah t ini. Nah, daripada susah menggambarkan seperti ini, diganti dengan ini. Kok bisa begitu? Kok dikalikan dengan UT sinyal step? Nah, ini pembuktiannya ya. Ini kalau ada fungsi T kan garis lurus nih. Nah, dikalikan dengan step, maka yang sebelumnya menjadi 0 ya, atasnya menjadi gini. Ya, itu hasil perkaliannya. Jadi ini membuktikan daripada panjang-panjang menuliskan, langsung aja menuliskan dengan T dikalikan dengan UT ya. Oke. Itu tadi terkait dengan fungsi step. Nah, ini kemudian hal yang sangat penting sekali adalah disebut dengan fungsi delta ya. Fungsi delta. Nah, ini fungsi delta ini sebenarnya dia adalah fungsi impuls ya. Bisa juga dikenal dengan fungsi apa? Impuls. Jadi di sini ada penjelasan adalah delta function or the impulse function ya, impulse function adalah suatu fungsi that has non-zero value at only one point. Jadi nilainya itu tidak 0 pada satu titik, tapi sisi yang lainnya 0. Ya, kayak apa ini contohnya ini ya, pada saat n sama dengan 0, ini diskrit ya.
Ini diskrit ya, diskrit. Ingat kotak begini diskrit, maka n sama dengan 0 itu 1. Selain n sama dengan 0 maka dia adalah 0 ya. Kalau digambarkan mungkin mudahnya saya gambarkan di sini gini ya. Nah, ini dia pada saat 0 nilainya 1. Yang lainnya 0 ya gini ya. Minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3. Dia tidak ada nilai yang lainnya. Jadi fungsi impuls itu pada satu titik aja ada nilainya, yang lainnya adalah 0. Ya, ini fungsi impuls. Nah, fungsi step ya, fungsi step ini dalam diskrit, masih diskrit, itu sebenarnya adalah jumlahan dari fungsi impuls ya. Fungsi step sebenarnya jumlahan dari fungsi impuls. Oke ya, kalau tidak percaya kita gambarkan fungsi step ya. Mungkin kita gambar ulang. Ini 0, ini minus 1, ini minus 2 ya. Kan step itu kan kalau kurang dari 0 0 ya nilainya ya, 0. Nah, pas 0 nilainya berapa? 1 ya. 1 pas n-nya ini kan n ini. Ya, ini kan UN. Nah, seret 1 2. Nah, perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Berarti sebenarnya apa? Ini kan impuls ini. Ini kan impuls. Ini impuls, ini impuls, ini impuls. Jadi sebenarnya sinyal step itu adalah jumlahan dari sinyal impuls. Ya, digabung impuls digabung pada K tertentu. Seperti ini misalkan K1, berarti yang lainnya kalau ini kita ambil ke atas ya, kita keluarkan. Ini 1, ini 0 ya. Ini minus 1, ini minus 2. Ini kan 0 semua nih. Ketika K sama dengan 1 kan di sini yang lain kan 0. Ya. Yang di sini juga gitu, yang di sini juga gitu. Jadi sebenarnya fungsi step itu adalah fungsi impuls jumlah sekian banyak fungsi impuls pada mulai K minus hingga sampai n ya. Itu disebut dengan fungsi step. Itu adalah sebenarnya jumlahan atau gabungan dari fungsi impuls. Oke. Nah, kita juga bisa mendapatkan bahwa fungsi impuls itu adalah fungsi step ke n dikurangi dengan fungsi step n-1 ya, itu fungsi step. Contoh gimana buktinya ini ya, buktinya ini contohnya UN yang tadi kita jelaskan ya. Ini step diskrit ya, ini UN-1 digeser ke kanan kan, UN-1 digeser ke kanan. Nah, ini dikurangi ya, ini jadinya ini, coba kurangi ya. Ini dikurangi ini 0 ya, 0 jadi 0. Ini 1 kurangi 1 jadi 0. 1 dikurangi 0 jadi 1. Ya, 0 0 0 1 1 ya. Jadi impuls. Jadi UN dikurangi UN-1 itu sama dengan impuls gitu ya. Ini penting adik-adik ya. Nah, sekarang misalkan kita punya XN ini ya. Kita punya XN ini. Ya, ini kalau kita gambar ini gimana coba ya. Kita gambar. Oke. Ya, mulai dari sini n-nya 0 ya. Ini kan n ini ya. Ini n, sini xn. 0 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2. Nah, kita perhatikan ya. Saat n-nya 0 1 ya. Ini saat ini anggap aja 1 ya. Oke, mungkin saya ganti warna biru aja ya biar kelihatan. Ini 0. Kemudian saat minus 1 saat n1 minus 1, ini di bawah berarti. Ke bawah. Saat 2 3 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Di sini 3. Saat 3 enggak ada. Saat 4 2, saat 4 2 1 2 di sini mungkin. Ya. Nah. All others 0. Nah, yang lainnya 0, yang lainnya 0. Yang lainnya 0. Coba perhatikan sekalian. Sebenarnya bahwa ini masing-masing ini nilainya impuls ya. Ya, ini kan sebenarnya impuls, ini kan impuls, ini kan impuls. Ini kan impuls. Kalau begitu sebenarnya XN ini bisa dituliskan dengan ya
xn itu bisa dituliskan dengan nilai daripada x0 dikalikan dengan impuls ya daripada yang di sini. Impuls di sini berarti impulsnya 0 ya. Ditambah dengan x1 bukan ntar. x0 n salah sini impuls ya, impuls ke n ya. Kemudian ini x1 ke 1 dikalikan impuls n-1 n-1 dan seterusnya. Mungkin kita coba langsung aja tuliskan di sini ya, atau sebelumnya kita ini sebelum ke bagian yang kena koefisien yang di bawah sini, kalau kita perhatikan ya xn tadi sini gambar xn-nya ada enggak? Oh enggak ada ya. Mungkin saya gambar ulang ya xn di sini biar kelihatan. xn mana merah. Oke. Ini xn kita 0 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2. Kita ganti warna biru ya. Ketika 0 dia berapa? 0 atau 0 tadi adalah berapa? 1 ya. 1. Ketika 1 lupa tadi ya. 1 minus 1. 1 minus 1. 2 tadi 3 ya. Nah, asumsinya sini 3 lah. Ini 2, ini 1. Ketika 3 0, ketika 4 berapa? 2. Nah, yang lainnya 0 ya, yang lainnya 0. Oke. Nah, kalau kita gambar ya, maka ini tadi kita katakan ini kan impuls ya. Ini kan di sini ini kan impuls dn ya, impuls n. Jadi saya tulis ini adalah impuls n. Yang sini impuls n-1. Yang sini impuls n-2. Yang sini impuls n-3. Yang sini impuls n-4 ya. Nah, tidak hanya impuls saja kan ini ada nilainya, berarti dikalikan koefisiennya, sehingga nulisnya ini kan 1 dikali ini kan 1 nih ke sini. Ini minus 1 jadi minus 3, ini jadi 3 ke sini. 0 enggak ada kan, minus 3, impuls minus 3 kan enggak ada, tinggal yang 4 ini 2. Nah, ya, atau bisa dituliskan ini sebenarnya nilai x0 nya tadi x1 ya. Nah, atau ringkasnya sebenarnya xn itu adalah xk k minus k sampai k hingga n dikurangi dengan k ya. K-nya ini tadi, K-nya 0, 1, 2, 3. Sedangkan impulsnya tadi kan mulainya dari sini N-nya. Ya, impuls itu ini. Ya, jadi untuk sepanjang N ini begini, impuls delta N itu selalu di tengah gini, tidak ada di kiri kanan. Ya, itu. Ketika impuls 0 itu ada di sini nih. Ya, jadi itu terkait dengan impuls. Ini bahasan yang agak sedikit rumit, tapi ini penting untuk dipahami. Nah, kemudian impuls untuk fungsi waktu kontinu ini agak lebih rumit ya. Mungkin kita langsung aja ke hasilnya saja, yaitu ini ya. Kalau fungsi fungsi waktu kontinu ya, kalau ini xt ya, kalau ini xt tadi kan xn ya, berarti x to dikalikan dengan impuls dikurangi t dikurangi to ya, sama dengan d to.
Kalau tadi kan xn ya, xn. Nah, ini menjadi xk dikurangi dengan n dikurangi dengan k ya. Ini kalau yang tadi jumlahan. Nah, kalau continue itu bukan jumlah tapi menggunakan integral ya. Tapi fungsinya sama ya, dengan logika yang sama seperti tadi. Oke, mungkin demikian ya pengenalan fungsi sinus dan ini tadi. Jadi ini penting, bukan fungsi sinus, fungsi step dan fungsi impuls ya. Antara step dan impuls, kemudian ada xn sama xt ini, jadi bisa digambarkan dengan fungsi tersebut dikalikan dengan impuls ya. Jadi ini terkait dengan fungsi-fungsi spesial. Semoga bermanfaat. Mungkin kita lanjutkan setelah ini dengan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.